Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1088. Mari Pak Yuda, kita mulai. Ya, yang pertama dari seorang wanita usia 45 tahun, single tinggal di Sumatera Utara, jemaat GSKI. Pak, apa yang harus saya lakukan kepada anak-anak mendiang adik saya? Ini adiknya lelaki. Ya. Almarhum adiknya laki-laki. Sekarang Jadi anak-anak ponakan-ponakannya ya? keponakan-keponakan dari adik lelakinya. Sekarang anak-anak mendiang adik saya tinggal bersama ibunya di dalam keluarga ibunya. Keluarga ibunya ini sangat kuat dalam kepercayaan pada kuasa okultisme dan selalu melakukan ritual-ritual yang disuruh oleh dukunnya. Sudah lama saya tidak bersama dengan keponakan saya karena masalah dengan ibunya. Dan ibunya memisahkan saya dari anak-anak mendiang adik saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan menjaga kesucian hidup saya, keponakan saya bisa terlindungi dari kuasa roh jahat? Apakah dengan tindakan diam dan berdoa yang saya lakukan salah, Pak? Kebetulan dalam rumah tersebut, abang dari adik ipar saya sering bicara sendiri dan sering marah-marah seperti orang yang stres, Pak. Kebetulan dalam rumah tersebut, abang dari adik ipar. Oh ya, abang dari adik ipar ya. Jadi wanita tadi punya abang. Ya. Sering bicara sendiri dan sering marah-marah seperti orang yang stres, Pak. Terima kasih, semoga Bapak selalu sehat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaian. Dan tentu juga tidak ada masalah yang tidak bisa yang melampaui kekuatan kita. Tapi ada masalah yang hanya Tuhan bisa menyelesaikan. Rasanya masalah ini hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Ya. Hidup suci, diam dulu artinya nanti ada saatnya bicara, itu harus you lakukan. Ya. Lalu tunggu bagaimana Tuhan bertindak. Kesucian hidup Anda tidak otomatis membuat anak-anak dari almarhum adikmu terlindungi. Tidak otomatis. Saya tidak yakin otomatis, bisa ya bisa tidak. Tinggal bagaimana kadar daripada kuasa kegelapan yang menguasai dia. Sebab kalau hidup suci lalu dia terlindungi dengan otomatis, saya khawatir ini ada tatanan yang salah. Gitu ya. Karena ada kebebasan individu yang pasti Tuhan akan tegakkan. Tapi pastinya ada kejadian yang Tuhan bisa kerjakan sampai nanti Anda bisa menjangkau mereka, mendoakan, melepaskan, dan lain-lain. Sekarang yang Anda lakukan hidup suci, berdoa, menunggu campur tangan Tuhan. Tapi dari pernyataanmu tadi ada sedikit kemarahan. Ada semacam persungutan. Ya. Apakah kalau hanya dengan Hanya diam gitu, Pak. Atau diam, Anda pengen berbuat sesuatu, Anda tidak terima kalau hanya diam lalu bisa selesai. Boleh, harus bertindak, tapi tunggu kehendak Tuhan. Ya, bukan kemarahan atau persungutan, tapi kurang bisa menerima. Ya, bukan kemarahan ya, bukan persungutan, tapi kok hanya begini gitu loh. Masa nggak buat apa-apa gitu. Nah, memang ada hal yang hanya Tuhan yang bisa selesaikan. You menunggu dan saatnya you bertindak. Sekarang belum mungkin. Selamat berjuang. Tuhan mengasihimu dan aku salut karena kau punya kepedulian terhadap saudaramu. Kamu orang baik yang diberkati Tuhan. Berikutnya dari seorang wanita usia 47 tahun, ibu rumah tangga memiliki 2 orang anak tinggal di Banten. Jemaat GSKI. Oke. Shalom Pak Eras, Bapak Pembina yang saya kagumi, beserta semua tim Abam yang saya kasihi. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah menjawab semua pertanyaan saya di Abam. Saya mau bercerita dulu sedikit mengenai pengalaman saya semenjak mengikuti semua nasihat dan jawaban Bapak di setiap pertanyaan saya. Begini Pak, sudah 4 bulan saya ikuti saran Bapak untuk berdoa paling tidak 30 menit sehari, dan waktunya saya ambil di dini hari, jam 3 subuh, karena saya itu setiap hari bangun jam 2 subuh. Sebelum doa saya bersih-bersih dulu, misalnya mandi supaya menghadap Elohim Yahweh dengan badan segar dan tidak mengantuk. Tapi Pak, setiap berdoa itu pikiran saya tidak bisa fokus. Apalagi ketika saya bernyanyi, ada saja yang langsung mengganggu pikiran. Padahal waktu mau bangun saya semangat mau doa. Setelah saya mulai kok jadi blank pikirannya. Di jam 5 waktu Indonesia Barat, juga saya dan suami ikut doa pagi. Kadang sembari bawa motor habis pulang dari pasar belanja. Iya, pasar besar. Belanja buat dijual dan handphone kami tetap hidup. Lalu kami selipkan di helm. Karena jam 4 subuh itu saya ke pasar besar pergi belanja buat dijual di warung.
Dan setelah sampai di warung, sembari menata belanjaan yang saya beli tadi, lanjut doa bersama Bapak sampai selesai jam 6 waktu Indonesia Barat. Tetap juga tidak fokus. Apa ya Pak, mula-mula yang harus saya perbuat supaya tidak terjadi lagi seperti itu? Saya minta saran dari Pak Eras. Jadi begini, saya tidak ngerti kenapa harus bangun jam 2 pagi. Saya khawatir fisik kamu jadi lemah. Karena kita juga tidak boleh melanggar hukum alam. Kalau saya bangun 2 sampai jam 3 pagi atau jam kadang setengah 2, saya tidur lagi setelah itu. Kalau Anda tidak bisa, Anda harus jaga warung. Kalau saya setelah doa jam 6, saya bisa doa. Saya bisa tidur lagi. Tidak selalu sih. Kadang-kadang juga saya tidak doa malam. Kalau setelah lelah, saya tidur sampai bangun jam 4 atau setengah 5. Kita harus memiliki jam tidur yang cukup. Tidak boleh maksa. Mengenai fokus doa itu perlu perjuangan. Kalau kita memiliki pikiran yang mengembara, patahkan dengan menyembah. Tapi itu pun Anda harus belajar. Tidak bisa ketika Anda bisa. Coba belajar menyembah, belajar fokus, nanti bisa. Nah kalau jam 2 pagi, ini saya khawatir Anda tidak kuat nanti fisiknya. Oke, teruskan. Belum selesai pembacaan. Sekarang saya mau bertanya Pak, tentang isi dari kitab 1 Petrus 2 ayat 7, yang bunyinya begini. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya. Ini harusnya ada kelanjutannya ayat ini Pak. Maksudnya apa ya Pak? Rasanya tulisannya kok seperti gantung gitu ya Pak. Dan dengan mereka yang tidak percaya itu maksudnya apa ya Pak? Ini saya baca lengkapnya Pak, boleh? Oke, boleh. Iya, ayat yang ke-7 tadi. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, titik 2, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu. Yesus itu bagi orang percaya berharga. Ya. Untuk zaman itu bagi murid-murid begitu berharga. Bagi orang Yahudi yang menolak, Yesus tidak berharga. Yesus ditolak bahkan disalib. Ya. Oke, Ya. teruskan. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari penanya yang sama. Lalu saya juga mau bertanya tentang Yakobus 3 ayat 1, ayat 5, 6, 8, 9, 10. Ya. Karena saat giliran di Yakobus pembacaan saya Alkitab setiap hari, begitu saya baca judulnya saya merinding Pak. Karena ternyata mulutlah anggota tubuh yang paling jahat. Jahat bagi pelakunya. Iya. Kalau jahat. Mulut bisa buat mengutuk, bisa memberkati. Sekarang tergantung mulut kita untuk memberkati atau untuk mengutuk. Ya ini sudah Bapak jawab. Penjelasan supaya mohon pencerahannya Pak yang lebih akurat supaya saya bisa belajar menjaga mulut saya. Makanya kami mengadakan gerakan gasak. Ya. Gerakan satu kata itu gerakan untuk menjaga perkataan kita tidak sia-sia. Oke, teruskan. Oh ya Pak, hampir lupa bertanya tentang perbedaan bebal dan menghujat. Bebal itu orang yang sukar berubah atau sukar diajar. Menghujat itu artinya tidak menghargai dan menolak. Jadi kalau menghujat Allah itu tidak menghargai Allah dan menolak. Itu. Maaf ya Pak, banyak sekali pertanyaan saya hari ini. Enggak. Semoga Bapak senang menjawabnya. Senang. Terus Semangat selalu, jaga kesehatan selalu, dan jangan capek-capek ya Pak. Karena saya masih mengharapkan nasihat-nasihat Bapak yang baru yang bisa membangun hidup saya yang sudah hancur. Terima kasih Bapak, I love you. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati Bapak. Oh ya Pak, terima kasih juga sudah membimbing dan mendidik anak saya. Angel ya. Iya, sampai dia sudah mau PPL. Jasa Bapak tidak akan pernah bisa kami balas dengan apapun. Sungguh sangat besar. Oh, ini ibu dari mahasiswa STT kita. Oke. Tolong ingetin nanti. Tolong jagain anak ini. Oke. Oke, Bu. Kami akan menjagai anak ibu seperti anak kami. Seperti kami menjagai anak-anak yang lain. Oke, saya jadi ingat anak ibu. Yang kalau tidak salah menjadi anggota Paduan Suara deh. Oke. Anaknya manis ya. Cantik. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 37 tahun, memiliki 2 orang anak, tinggal di Kalimantan Timur, Jemaat Pentakosta. Shalom Pak Eras dan tim, terima kasih pertanyaan saya sudah dijawab di episode 1072. Ini mengenai praeksistensi Tuhan Yesus. Ya. Sekarang saya ada pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, di kitab Ayub ada percakapan iblis, anak-anak Tuhan dalam kurung malaikat, dan Allah Bapa. Pertanyaannya, siapakah yang mencatat percakapan tersebut? Padahal tidak ada manusia di sorga saat itu.
Atau apakah kitab Ayub hanya sebuah cerita figuratif? Tentu penulis kitab Ayub mendapatkan ilham Roh Kudus. Ya. Hari ini kan juga banyak orang bisa dapat mimpi, penglihatan, suara Tuhan. Jadi pengilhaman itu mudah sekali. Ya. Pertanyaan kedua, kenapa ya Pak Eras semakin kita mau hidup seperti Pak, itu anak-anak Tuhan itu anak-anak Elohim ya. anak-anak Tuhan, iya. Teks aslinya ya. Iya, Beni Elohim. Ya. Beni Elohim, anak-anak Elohim. Bukan anak-anak Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak punya anak. Anak Allah. Ya. Kalau Tuhan itu adalah Yahweh, ada satu ayat saja yang mengatakan anak Yahweh. Ya. Itu diterjemahkan anak Tuhan. Tuhannya Jadi sebenarnya di Alkitab tidak ada kata anak Tuhan. Yang sering orang pakai itu. Yang ada anak Yahweh. Ya. Sedangkan anak-anak Tuhan ini bukan anak-anak Allah atau Beni Elohim teks aslinya. Karena sudah lama kesalahan ini sehingga banyak orang sudah salah menggunakan. Bahkan saya pun akhirnya menggunakan kata itu anak Tuhan. Padahal yang saya pikirkan itu anak Yahweh. Tapi orang sering tidak tahu di pikiran saya kalau saya sebut anak-anak Tuhan itu anak-anak Yahweh. Ya. Kalau Tuhan itu Yesus jelas tidak. Karena Yesus tidak pernah punya anak. Yesus pun anak Allah. Kalau Yesus pernah menyebut, hai anak-anakku itu paidion, artinya anak-anak didik. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa ya Pak Eras, semakin kita mau hidup seperti Yesus, semakin kita merasa kesepian bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Itu berarti benar, you sedang berjuang untuk menjadi seperti Yesus, karena di dunia kita ini hampir tidak ada orang seperti Yesus, sehingga Anda menjadi sendiri. Selamat berjuang. Pertanyaan ketiga, kenapa ya Pak Eras, saya punya perasaan cinta Tuhan yang tulus banget, benar-benar tulus, tapi mau hidup kudus susah sekali, dan masih cenderung berbuat dosa. Kadang saya frustasi dengan kedagingan saya. Saya juga mengalami itu. Saya dari muda sangat mengasihi Tuhan. Tapi kenapa masih bikin salah? Saya berjuang terus sampai hari ini Tuhan rubah saya. Dan kesucian itu bisa kita capai. Terima kasih Pak Eras dan tim atas waktunya untuk pertanyaan saya. Tuhan memberkati Pak Eras dan tim, sehat selalu dan umur panjang. Shalom. Pertanyaanmu bagus ya Hendy. Ya. Hendy pria usia 37 tahun. Mantap. You bagian dari hidup kami. Kita sama-sama ke langit baru, bumi baru. Berikutnya dari seorang pria usia 50 tahun, tinggal di Jakarta, jemaat Katolik. Tetapi berdoa malam di GSKI Rehoboth MAG setiap Jumat. Ini anggota My juga Rehoboth. anggota My Rehoboth. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Erasus yang saya kasihi. Sangat saya hormati dan kawan saya di Abam. Terima kasih Pak sudah memasukkan saya di grup komunitas Abam dan di Homeless. Homeless itu persekutuan orang-orang, persekutuan anak-anak Allah di balik lingkungan kita yang usianya sudah di atas 40 tahun ya. Di atas 50-an ya. Di atas 45. Di atas 45, maaf ya. Iya. Saya hanya ingin bersaksi Pak, saya mengikuti Pak Eras sudah 3 tahunan dan saya mengikuti semua acara. Doa puasa dan doa pagi setiap hari selalu ada doa, pujian dan khotbah dari Pak Eras. Pak, saya tulis ini hari Sabtu di rumah sakit. Kesaksian saya Pak, anak saya yang pertama perempuan mengalami jatuh pada waktu tugas sebagai dokter muda di rumah sakit pemerintah di Sukabumi dan sudah di ronsen di Sukabumi, mengalami retak di kakinya. Jadi setelah digips dan berobat di sana, saya jemput pulang untuk berobat di Jakarta. Sampai di Jakarta di MRI, ternyata menurut dokter ada pen yang copot dan harus dilakukan operasi. Itu kabar yang saya dapat hari Jumat pagi Pak, hancur hati saya. Pada Jumat tanggal 31 Mei, saya ikut doa malam bersama Pak Eras dan saya doakan untuk minta kesembuhan pada kaki anak saya. Dan pada waktu Pak Eras berdoa untuk adik mahasiswa yang akan dikirim ke ladang Tuhan, Bapak bilang hanya Bapak Elohim saja yang dapat melindungi. Pak Eras menangis dan saya juga ikut menangis bersama. Dari Mall Arta Gading saya langsung ke rumah sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta untuk menunggu anak saya. Saya berdoa dari jam 3 waktu Indonesia 3 pagi. Terus sampai ikut doa pagi Pak. Setelah doa pagi dengan Pak Eras, saya terus menyanyi bersama Pak Eras sampai waktu operasi tiba 8.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi Pak ternyata operasi dibatalkan. Padahal sudah dijadwalkan, Surat apa? Sudah jadwal. Sudah tanda tangan surat. Wah ini Terus hebat ini. Ini disertakan foto ronsennya Pak. ya, mujizat. Mujizat Bapak Yahweh, hasil ronsen yang terakhir sebelum operasi ternyata pen dan retakan tidak ada Pak. Waduh. Jadi tidak ada lagi. Waduh ini retakan. hebat ini. Hebat sekali. Ini di ronsen jadi memang Ada fotonya betul. ada fotonya, tidak bohong. Iya. Ini kan menghibur kita.
Kita kadang-kadang doa untuk orang sakit itu betul-betul disembuhkan. Hebat ya. Sungguh besar dan ajaib Pak, saya bersyukur hidup menjaga kekudusan dan puasa, berdoa puasa dijawab Tuhan. Terima kasih segala ajaran Bapak di sekolah kehidupan. Sehat selalu Pak. Waduh. Nah, saya waktu cerita anaknya jatuh ini perempuan, ada anaknya perempuan atau Anaknya laki ya? perempuan ya Pak. Perempuan asalnya ya? Iya perempuan. Bagaimana you tahu? Ini ada anak saya yang pertama perempuan. Oh ya, saya terus langsung ingat anak saya Fanny waktu saya bawa pulang dari Melbourne. Sedih hati saya. Tapi Tuhan tuh lindungi anak-anak kita. Ya, oke. Iya. Mantep Pak. Bapak luar biasa. Iya. Bapak mengalami mujizat, jadi Luar biasa. luar biasa ya. Tuhan berkati. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 63 tahun, menikah memiliki 2 orang anak dan 1 cucu, tinggal di Banten, jemaat dari salah satu gereja Pentakosta. Pentakosta Ogimene. Iya. Maleo ya. Ini nggak tahu Pak, ini. Kalau di Banten. Oh, Oke, teruskan. Oke deh. Untuk yang kedua kalinya saya bertanya, saat ini saya ingin menanyakan bahwa banyak orang di dalam Kristen mengatakan Alkitab itu beda terjemahan dan beda arti. Apakah lembaga LAI itu disusupi oleh antikris sendiri ya? Waduh, enggak boleh begitu. Lembaga Alkitab Indonesia itu lembaga yang punya kredibel. Iya, kredibel Pak. Kredibel sekali. Dan kita menjunjung tinggi lembaga Alkitab Indonesia sebagai penterjemah Alkitab yang bisa dipercayai. Dan kita harus mendukung lembaga Alkitab ini. Walaupun ada 1-2 terjemahan yang tidak tepat menurut seseorang, tapi itu harus dilihat konteksnya. Jadi kalau ada terjemahan yang dipandang tidak tepat, itu melihat konteksnya, dan memang tidak ada pekerjaan yang sempurna. Tapi pada the whole, pada kenyataannya, terjemahan Alkitab kita sudah cukup untuk bisa membimbing orang kepada kebenaran. Ya. Jadi kalau ada beberapa terjemahan yang perlu diurai, dijelaskan, diklarifikasi, bukan berarti lembaga Alkitab itu disusupi oleh antikris. Ya. Tidak, ya. Oke, teruskan. Ini misalnya disebutkan di Matius 5 ayat 20, seharusnya ditulis kebenaran, seharusnya kebenaran, tetapi ditulis keagamaan. Dan seterusnya, dan masih ada yang lainnya. Oke, jadi hidup keagamaanmu itu dikayosune yang artinya kebenaran. Sebenarnya tidak salah sama sekali, tapi kurang akurasi menurut saya ya. Tetapi terjemahan itu bisa cukup berguna bagi orang lain. Ya. Karena setiap orang punya level rohani yang berbeda dan perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Terus. Jadi kita mesti melihat terjemahan yang lain ya Pak Eras. Kasihan ya kalau tidak tahu cara lihat bahasa lainnya. Ya paling tidak kita membandingkan dengan terjemahan King James misalnya yang sering dipandang lebih mendekati terjemahan aslinya. Terus. Terima kasih, salam sehat selalu buat seluruh tim dan kru Truth ID, terlebih buat Pak Eras Susardono. Ini bedanya Alkitab dengan kitab suci lain. Ya. Kalau kitab suci lain bisa mempersoalkan perkata, sedangkan kitab suci kita intinya berita dan pesan. Yang utama main message-nya. Sebab kalau untuk hal yang detail, Roh Kudus akan pimpin kita. Cukup jelas ya? Jelas Pak. Jadi bukan perkatanya, berita utamanya. Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 58 tahun, menikah memiliki 3 orang anak tinggal di Kalimantan Barat. Shalom Pak, saya pecinta suara kebenaran. Bersyukur bertemu di Abam yang dimentori Pak Eras. To the point saja, apakah pengikut Tuhan masih bisa ditempeli makhluk tidak kasat mata yang mana mungkin terinjak di tempat kejadian kecelakaan dan roh tersebut mengikuti atau merasuki tubuh kita? Jadi tempat terjadi kecelakaan, biasanya tempat yang sering ada kecelakaan ada kuasa gelapnya juga harus diakui. Terus, terima kasih atas jawabannya Pak, Tuhan memberkati Pak Eras. kalau kita hidup dalam kekudusan tidak bisa. Ya. Tapi Kristen yang tidak kudus bisa dirasuki kuasa gelap. Bisa diikuti. Pengalaman saya beberapa kali ya, saya turun dari puncak, juga pernah dari Ciater, Banten, saya diikuti kuasa gelap sampai rumah. Jadi sebelum saya masuk pintu, saya nengok ke belakang, ini ada yang mengikuti saya usir dalam nama Yesus. Nah, jadi anak keluarga saya juga pernah naik mobil, di belakangnya ada orang ikut Di dalam. dari kaca, iya, ikut naik. Ketika lewat satu tempat, saya nggak perlu sebut, ntar orang takut lewat situ. Di satu wilayah di Jakarta Utara. Bisa, bukan tidak mungkin. Tapi kalau kita hidup kudus, jangan takut. Ya. Iya. Oke. Oh iya Pak, mohon doakan keluarga saya, suami dan anak bungsu
Bungsu saya belum dibaptis. Anak saya dulunya mau ikut ke gereja, tapi belakangan karena terlalu banyak masalah di keluarga, jadi tidak mau ke gereja lagi. Diajak pun tidak mau. Suami saya beberapa tahun lalu sudah tidak bekerja dan susah mendapatkan pekerjaan lagi karena faktor umur. Saat ini umurnya 64 tahun dan sangat temperamental. Sewaktu ditanya, jawabannya selalu berteriak atau tidak mau jawab, atau pura-pura tidak mendengar. Terlalu banyak rahasia yang belum diakui, jadinya malas untuk bertanya. Ini pasti stres. Ya. Terus Akhirnya diam-diam semua, sangat tidak ada sukacita dalam rumah. Selalu marah-marah kalau minta antar atau bepergian dengan beliau. Saya harus bagaimana Pak? Selama ini sudah diam bertahun-tahun. Terima kasih Pak jawabannya, Tuhan memberkati Pak Enes. you diam terus. Sampai Tuhan yang bicara nanti kepada suamimu. Mungkin bicaranya lewat mulut atau pakai tangan. Kalau Tuhan sudah bicara pakai tangan, ditabok. Tenang aja, Tuhan pasti bela Anda. Saya tidak mendoakan suamimu ditabok. Tapi kalau suamimu memang tidak senonoh atau bertindak tidak patut, menganiaya istri, Tuhan akan bertindak. Yang penting kamu hidup suci. Kamu menjadi kekasih Tuhan. Kamu melekat dengan Tuhan. Tuhan di pihak kamu. Oke? Sip, Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 57 tahun, menikah memiliki 2 orang anak dan 3 cucu. Jemaat YSKI. Ya, jemaat GSKI tinggal di Jakarta. Oke. Shalom Pak Eras, saya tidak bertanya, hanya ingin sharing tentang perjalanan hidup saya Pak. Saya bukan Kristen sejak lahir, kedua orang tua masih Konghucu dan sudah meninggal. Sejak kecil saya sangat senang dengan pelajaran agama, sudah ada kerinduan dan keinginan hidup benar. Sampai akhirnya saya ditangkap oleh Tuhan dan saya bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus. Sejak saya mulai datang ibadah di gereja, rasa haus dan lapar akan Tuhan itu sangat bergelora di dalam hati ini. Alhasil saya pergi ke berbagai denominasi gereja. Dari beberapa gereja itu saya juga melayani di sana sebagai ketua komsel, majelis, worship leader, dan lain-lain. Namun saya tidak pernah puas untuk tinggal dalam satu gereja. Saya pindah-pindah gereja bukan karena ada masalah Pak, tapi saya ada rasa kurang dan tidak puas. Baik pada para pendetanya ataupun pada pengajaran dan sikap hidup serta karakter mereka. Kalau orang nuraninya baik, dia akan mencari kebenaran. Ya. Jadi Tuhan memberikan nurani yang baik, dia akan terus mencari kebenaran. Ya. Dan ini pengalaman yang sudah sering saya temukan dalam diri orang yang nuraninya baik. Kalau nuraninya buruk, biar di gereja kemakmuran, gereja yang tidak mengarahkan ke surga, dia nyaman aja. Ya. Karena memang dia duniawi. Oke. Dari berbagai denominasi yang saya datangi, selalu saya ikuti pengajarannya, seminar ataupun sekolah doa singkat dan lain-lain. Sehingga saya memiliki banyak sertifikat dari berbagai denominasi. Bahkan saya pernah juga akan dicalonkan menjadi pendeta di salah satu denominasi dan di salah satu gereja. Karismatik. Mega Church ini. Terus. Ya. Saya sudah memegang sertifikat sebagai guru melayani Pak ya. Oke. Ya. Namun semua itu akhirnya saya lewati saja Pak. Karena kembali ada rasa kurang di hati ini. Dalam kurung rasanya kurang sreg gitu Pak. Dan itu sudah berjalan sejak tahun 1995. Bahkan sampai saat ini saya masih suka jalan-jalan mendatangi beberapa denominasi gereja termasuk saya ke GSKI Arta Gading. GSKI Rehoboth Arta Gading. Saya mulai aktif ibadah wanita di Gading Kirana, sekarang dipindahkan ke Arta Gading. Saya juga aktif di Homeless. Sebenarnya ada kerinduan yang sangat dalam di hati saya ini Pak, bahwa saya ingin menetap hanya di satu gereja saja. Apalagi saya sudah tua Pak. Saya ingin mengisi sisa hidup saya ini untuk sepenuhnya melayani pekerjaan Tuhan. Saya ingin sepenuh waktu saya diisi dengan melayani pekerjaan Tuhan seperti Pak Eras yang selalu sibuk dengan melakukan pekerjaan Tuhan setiap hari. Dari minggu sampai ketemu minggu lagi selalu sibuk. Akhir-akhir ini saya berpikir dan timbul di hati, apakah lebih baik saya membuka pelayanan sendiri ya? Ada kerinduan ingin membentuk persekutuan doa Pak. Akan saya buat seperti saat doa setiap Jumat malam bersama Pak Eras dan ditutup dengan firman Tuhan singkat. Karena saya ini seorang penyembah dan saat doa Jumat di Arta, kalau Pak Eras melihat saya yang selalu diurapi. Dalam kurung badan tangan bergetar dan sering pecah hati ini saat menyembah dan selalu menyembah dalam bahasa roh. Saya selalu duduk di tengah di mana kanan kiri saya kosong karena saya takut orang terganggu bila duduk dekat saya. Saya heboh banget Pak Eras saat menyembah dalam roh, saya bisa melengking keras dan mendayu. Doakan saya Pak agar Tuhan mengabulkan dan mewujudkan kerinduan saya untuk membuka persekutuan doa dalam kurung yang intinya mengajak, membawa dan mengajar orang untuk menyembah Bapa. Demikian sharing saya Pak Eras. Terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan. Tuhan Yesus kamu orang yang dipilih Tuhan. Ya.
nuranimu baik dan kamu menjumpai gereja dan pendeta yang benar. GSKI Repot Kelapa Gading. Sekarang kamu tanya Tuhan, apa yang harus kamu lakukan untuk pekerjaannya? Belum tentu membuka persekutuan doa, belum tentu. Tanyakan sampai kamu menemukan jawabannya. Kau bisa jadi tim pendoa pelepasan? Bisa. Wanita seperti kamu punya bekal untuk melakukan doa pelepasan. Dan kami juga masih membutuhkan pelayan-pelayan wanita seperti kamu yang hidupnya bersih, nuraninya bersih, dan memiliki kuasa dan hati yang hancur dalam menyembah. Dan biasanya orang-orang seperti kamu diberi kuasa untuk mengusir kuasa gelap. Khusus untuk pelayanan wanita ya. Karena sering ada banyak wanita yang perlu dilayani, dan saya pria, lebih baik digantikan wanita. Tuhan berkati. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria ya Pak ini. Pria usia 60 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat GSKI. Pak Erastus yang saya kasihi dan dikasihi banyak orang-orang percaya. Saya di sini mencurahkan pemahaman saya, sekaligus saya mohon dikoreksi dan diberi penjelasan yang lengkap. Supaya kemelesetan saya yang begitu banyak karena saya tidak paham atas teks aslinya, dan juga karena dalam banyak hal kurang baik pilihan kata dan terjemahan dalam Alkitab yang ada sekarang, sehingga satu persatu bisa dicicil kemelesetan saya atas kebenaran Injil. Begini Pak Erastus, dalam Matius 9 ayat 13 dan Matius 12 ayat 7 disebutkan bagian atau kalimat pokok firman yang sama bunyinya, yaitu yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tetapi pada anak kalimatnya bunyinya berbeda. Di Matius 9 ayat 13 berbunyi, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Menurut saya ini merupakan pelayanan untuk memenangkan jiwa atau bertobat. Sedangkan pada Matius 12 ayat 7 berbunyi, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yang artinya menurut teguran, supaya orang di dunia ini harus bertindak adil. Mohon penjelasannya yang lebih banyak penjabaran makna pokok kalimat dalam kedua ayat tadi dalam konteks masa kini dalam kebenaran Injil Pak, yaitu yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Gitu. Selanjutnya, apakah pokok kalimat pada kedua ayat tadi dapat penegasan ajaran kasih adalah berupa tindakan, perbuatan, dan pengorbanan nyata yang harus dieksekusi orang-orang percaya kepada sesama manusia secara proaktif. Bukan hanya mengasihi Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus atau dalam kurung pelayanan mimbar, ibadah komunitas, dan sebagainya yang sifatnya vertikal. Akan tetapi mengasihi Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus mutlak simultan untuk mengasihi sesama manusia, mengasihi secara horizontal. Dalam arti bahwa kasih sejati terhadap sesama manusia adalah melakukan aksi atau perbuatan atau tindakan dan pengorbanan, bukan hanya berupa kata-kata, doa, dan berkata lembut dengan penuh senyum, sabar, dan lain semacamnya. Kasih secara vertikal simultan dengan kasih secara horizontal dalam kurun perbuatan dan seterusnya tadi. Ini menurut saya berpadanan dengan Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Terima kasih, Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Ini kalimat yang sama tetapi anak kalimat berikutnya beda. Yang pertama, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya. Untuk Matius 9:13 dilanjutkan dengan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini terkait dengan sikap orang Yahudi yang moralis. Sikap orang Yahudi yang moralis yang mau menawarkan perbuatan baik guna mendapatkan jasa. Tapi mereka tidak minta belas kasihan kepada Tuhan dan tidak berbelas kasihan kepada sesama. Biasa orang moralis merasa diri benar kalau bagi orang Yahudi di hadapan Allah dan menghukum orang yang salah. Makanya di Matius 12 ayat 7, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah terkait dengan penghukuman atau mengadili sesama. Ini luar biasa Alkitab. Matius 9:13, Matius 12 ayat 7 sama-sama memiliki pesan utama yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Tapi kalimat berikutnya beda, tapi tidak bertentangan. Oke, jelas? Betul. Tidak bertentangan. Yang pertama, hendak menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi yang moralis itu mau menawarkan jasa. Tapi Tuhan menghendaki belas kasihan.
Artinya hanya oleh kemurahan Tuhan mereka dapat pembenaran oleh Allah dan bisa berbelas kasihan terhadap sesama. Ya. Oke? Ya. Itu di Matius 9. Kalau Matius 12 ayat 7, Tuhan mau menunjukkan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang dan mengadili secara sewenang-wenang. Makanya di dalam Matius 7 ayat 23, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ya. Orang-orang yang kelihatannya baik merasa sudah berprestasi dalam pelayanan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Ya. Mau tambahkan? Kehendak Bapak kalau sesuai dengan pertanyaan ini berbelas kasihan kepada orang lain begitu. Betul, kehendak Bapa ya apapun, termasuk berbelas kasihan terhadap sesama. Ya. Jadi jangan merasa, kalau untuk konteks kita dikenakan untuk kita begini. Jangan merasa sudah menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi berperilaku tidak sesuai kehendak Allah. Allah pun akan tolak. Ya. Oke, cukup. Ya. Ini episode 1088. Kita akan ketemu di episode 1089. Tuhan berkati.